Kenalkan, nama saya Marsha Permatasari dengan NIM R1C124014. Di sini saya akan menjelaskan tentang biostratigrafi foraminifera, penentuan umur batuan dan interpretasi lingkungan pengendapan. Nah, adapun konsep FA dan LAD di mana FA itu first appearance datum itu kemunculan awal suatu takson atau spesies untuk pertama kali dalam catatan stratigrafi. Kemudian ada LAD atau last appearance datum di mana kepunahan atau kemunculan eh, akhir suatu takson untuk terakhir kalinya di dalam rekaman batuan. Menandakan bahwa batas antara akhir masa hidup spesies. Jarak vertikal antara FAD dan LAD dari suatu satuan spesies disebut sebagai lifespan atau rentang hidup spesies tersebut. Lanjut. Nah, adapun prinsip penentuan umur batuan menggunakan foraminifera, di mana foraminifera planktonik adalah kunci utama penentuan umur relatif batuan, terutama di biostratigrafi, karena plankton itu hidup mengapung, memiliki penyebaran geografi yang sangat luas atau kosmopolitan, di mana dia itu memiliki evolusi yang sangat cepat, di mana bentuk cangkangnya berubah secara signifikan dalam waktu geologi yang relatif singkat. Nah, jumlahnya juga itu melimpah sehingga mudah ditemukan dalam batuan sedimen laut. Nah, lanjutannya itu di mana dia itu mengikuti hukum superposisi, di mana fosil yang ditemukan di lapisan batuan yang paling bahwa dia itu berumur lebih tua daripada fosil yang paling atas itu dia berumur lebih muda. Kemudian selama belum mengalami pembalikan daripada fosil lapisan di atasnya, seperti yang saya bilang tadi itu lapisan bagian atasnya itu lebih mudah. Selama dia itu belum mengalami pembalikan strukturnya. Lanjut. Nah, adapun biosonasi dan fosil indeks, di mana biosonasi dia itu pembagian lapisan batuan berdasarkan kandungan fosil yang khas di dalamnya. Jenis zona yang sering ditemukan yaitu ada taxon range zona atau zona kisaran takson, kemudian ada interval zona di mana zona selang dan antara FAD dan LAD, kemudian ada assemblage zona di mana itu zona kumpulan fosil. Kemudian ada fosil index atau fosil penunjuk, fosil yang digunakan untuk menentukan umur batuan secara spesifik. Adapun syaratnya dia itu untuk mudah dikenali, mempunyai ciri khas, penyebaran geografi luas, kisaran umurnya pendek, singkat secara geologi. Nah, dapat kita lihat pada gambar tersebut, gambar ini menjadi salah satu visualisasi konkret tentang bagaimana para ahli membagi lapisan umur batuan bumi berdasarkan zona-zona kumpulan fosil foraminifera planktoniknya. Dapat kita lihat gambarnya, ini merupakan visualisasi konkret tentang bagaimana para ahli membagi lapisan umur batuannya. Lanjut. Nah, adapun langkah analisis laboratorium atau mikropaleontologi, di mana yang pertama yaitu preparasi sampel, di mana batuan sedimen misalnya batu lempung atau batu gamping dihancurkan secara mekanik menjadi ukuran bongkah kecil, kemudian direndam dengan larutan H2O2 atau hidrogen peroksida atau air biasa untuk memisahkan fosil dari matrik batuan. Kemudian kedua itu pencucian atau penyaringan. Sampel yang melunak dicuci di bawah air mengalir menggunakan saringan bertingkat MES 200 sampai 0, atau 0,074 mm. Kemudian ada pengeringan, di mana sisa saringan dikeringkan di dalam oven dengan suhu rendah lebih kecil 60 derajat Celcius. Kemudian ada pilah dan identifikasi di mana sampel yang kering diletakkan di cawan, lalu fosil foraminifera planktonik dipilah menggunakan kuas halus berukuran 0,000 di bawah mikroskop stereo. Kemudian penentuan
umurnya, di mana spesies yang ditemukan dicocokkan dengan zona standar atau misalnya Globorotalia tumida, Globigerinoides primordius untuk ditarik kesimpulan umurnya. Nah, adapun interpretasi lingkungan pengendapannya atau bentonik, mana bentonik dia itu hidup di dasar laut, sangat sensitif terhadap perubahan kedalaman, salinitas, suhu, dan kadar oksigen di dasar laut. Sonasi kedalaman batimetri lautnya itu litoral, yaitu pasang surut. Itu daerah pasang surut itu ada Alphidium ammonia neritik 0 sampai 200 meter, ada Guinegueloculina texturalia cibicides. Kemudian ada Batrial dari 200 sampai 2000 meter, ada Ufigerina bolivina glandulina. Kemudian ada abyssal lebih besar 2000 meter atau Amodiscus pirigo. Nah, adapun contoh aplikasi dalam penelitian geologi itu yang pertama itu adanya eksplorasi minyak, gas, dan bumi. Sinkronasi atau korelasi lapisan batuan bawah permukaan antara sumur pemboran berdasarkan kesamaan fosil atau biostratigraphy correlation. Menentukan batas ketidakselaраsan atau unconformity jika ada loncatan umur yang hilang. Kemudian analisis cekungan sedimen atau basin analisis, mengetahui sejarah penurunan cekungan atau transgresi atau laut pasang dan regresi atau laut surut melalui perubahan asosiasi fosil bentonik di bawah ke atas kolom stratigrafi. Kemudian ada paleoklimatologi, mengidentifikasi perubahan iklim purba lewat rasio foraminifera yang menyukai air hangat atau air dingin versus air dingin versus. Adapun kesimpulannya yaitu biostratigrafi menggabungkan konsep waktu geologi atau WAD dengan LAD ke dalam lapisan batuan. Kemudian foraminifera planktonik itu penentuan waktu atau umur batuan. Kemudian itu foraminifera bentonik itu penentuan tempat atau lingkungan pengendapan. Kemudian ada integrasi keduanya sangat krusial dalam pemetaan geologi regional maupun industri hidrokarbon. Mungkin itu saja dari penjelasan saya tentang materi tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pemaparan materinya ataupun dari materinya sendiri ada mungkin kesalahan, mohon dimaafkan jika ada. Semoga kedepannya dalam pembawaan materi maupun materinya boleh lebih baik lagi. Dan mungkin itu saja yang saya boleh sampaikan. Sekian dan terima kasih.